Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita malam ini adalah pengikut Kristus mengandalkan Roh Kudus. Ya, dari awal tadi sudah sempat disinggung oleh Chantal Andi. Jadi pengikut Kristus mengandalkan Roh Kudus. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian akan menolong kita untuk kembali cek diri kita juga. Apakah kita sungguh pengikut Kristus atau kita masih penggemar saja sebetulnya? Pengikut Kristus atau penggemar saja gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terbiasa dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus begitu ya. Tapi mungkin agak beda tanggapan kita mengenai Roh Kudus. Nah, tentang Roh Kudus mungkin ada dari kita yang masih merasa asing bahkan begitu ya. Dalam doa-doa kita jarang mengikut sertakan atau menyebut Roh Kudus, hanya Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga karena kita tidak tahu sebenarnya harus memperlakukan Roh Kudus itu seperti apa. Sehingga kita tidak cukup sering atau kita masih merasa asing dengan Roh Kudus ini. Nah, mari kita buka dulu dan baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9 kita akan baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini mengingatkan kita mengenai peristiwa Yesus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus telah turun atas kita. Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir layaknya Bapa dan Yesus Kristus. Kita mau mulai dari sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin nih ya, bicara mengenai penggemar atau pengikut Kristus. Mungkin sebetulnya kita semua memang mulai dari tahap penggemar gitu ya, sebelum akhirnya kita menjadi pengikut. Menjadi penggemar adalah fase yang kita semua kemungkinan besar pernah lewati, sebab di awal perkenalan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, semangat kita masih semangat yang polos begitu ya, yang belum cukup mengenal tapi sudah mulai suka gitu. Tapi tidak ada masalah dengan itu semua, karena kemudian kita bisa menyadari sedang di fase apa kita. Jadi itu semua tidak menjadi masalah kalau ternyata kita mulai dari kita menjadi penggemar dulu. Karena kemudian kita bisa menyadarkan diri kita sedang di fase apa kita, lalu setelah kita sadar kita kemudian punya keinginan untuk ke tahap selanjutnya yang lebih serius. Nah, contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pasangan kekasih gitu ya. Umumnya itu biasanya dimulai dari belum kenal gitu ya. Belum kenal, masih lihat dari jauh, bingung mesti bagaimana, harus memperlakukan dia bagaimana, tapi sudah ada rasa mulai suka di hati gitu ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang pertama kali yang berarti kita belum kenal, lalu kita cukup bingung akan memperlakukan dia seperti apa, itu membuat kita jadi kebingungan memang, kebingungan. Tapi ketika kita suka, kita tentu ada usaha untuk mulai mendekati dan pada akhirnya kita mulai semakin dekat, semakin mengenal dan akhirnya menjadi kekasih begitu ya. Nah, ini bisa menjadi gambaran kita dan Allah Tritunggal, kita butuh proses begitu. Kita butuh proses perkenalan. Kalaupun tadi yang saya sudah sampaikan mungkin kita berawal dari kita sebagai penggemar. Tapi ternyata hal-hal seperti bingung mau memperlakukan, seperti tadi yang saya katakan, bingung mau memperlakukan Roh Kudus itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu lebih dekat hubungannya dengan orang-orang yang memang hanya sebagai penggemar. Jadi begitulah cara penggemar memandang Roh Kudus, menganggapnya asing dan bingung mau memperlakukan seperti apa Roh Kudus. Dan ternyata begini Bapak Ibu,
Sesungguhnya kita tidak pernah bisa menjadi pengikut jika tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau penggemar menganggap Roh Kudus itu asing dan bingung mau memperlakukan seperti apa Roh Kudus itu, kalau pengikut tidak bisa mengikut, sungguh-sungguh mengikut jika tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab begini Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Roh Kudus, cepat atau lambat kita akan mencapai titik di mana kita merasa frustasi karena terus-menerus merasa gagal. Karena kita akan tetap melakukan hal yang sebetulnya kita tidak ingin lakukan, dan kita tidak melakukan hal yang benar-benar ingin kita lakukan. Kita tidak pernah benar-benar berhasil untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, dan terus melakukan apa yang sebetulnya tidak benar-benar ingin kita lakukan. Contoh, kita ingin bersabar menghadapi anak kita yang karena sudah mulai besar, jadi mulai berbeda pendapatnya dengan kita dan punya pegangannya sendiri, begitu ya. Kita bertekad benar-benar serius bahwa kita akan jadi orang tua yang tidak pemarah, yang sabar. Lalu kita bertekad, kita akan mulai hari ini gitu. Kita bertekad kita tidak akan kehilangan kesabaran kita. Tapi ternyata itu hanya berhasil 1 hari saja dan kemudian kita kembali lagi terbawa emosi dan marah begitu kepada anak kita. Atau mungkin kita bertekad tidak akan membuka situs tertentu yang tidak seharusnya kita buka. Atau kita bertekad tidak berbohong lagi, atau tidak akan melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, oke, mungkin dengan tekad-tekad yang kita punya itu kita berhasil di hari pertama. Namun perubahan itu jarang bertahan lebih dari hitungan hari. Begitulah kehidupan kita jika tanpa Roh Kudus. Jadi kita terus ada di lingkaran bertekad berbuat benar, berhasil 1 kali, tapi kemudian kembali lagi kepada apa yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan karena kita sadar tidak seharusnya kita lakukan. Dan pada akhirnya ketika kita hidup tanpa Roh Kudus, kita sadar bahwa tidak ada yang berhasil untuk bisa kita lakukan dengan baik. Tidak ada yang berhasil kita wujudkan dari semua tekad-tekad baik yang kita punya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mencoba untuk mengikut Yesus dengan dipenuhi Roh Kudus setiap hari, kita akan terhindar dari rasa frustasi atas kegagalan kita dan kita akan terhindar dari letih berusaha. Nah, kita mau coba lihat salah satu peristiwa yang bisa kita jadikan contoh untuk memahami bagaimana perbedaan pengikut yang dipenuhi Roh Kudus dan pengikut yang mencoba mengandalkan diri sendiri. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 orang, kita bisa bayangkan sama-sama sambil saya menceritakan begitu ya. 2 orang tiba di bandara. Mereka ambil barang mereka, lalu bergegas menggunakan eskalator begitu ya, eskalator barang yang tak bertangga itu untuk bisa segera sampai di depan bandara, ke pintu depan bandara dengan barang-barang mereka. Nah, kita sebut saja si A dan si B. Jadi si A meletakkan beberapa koper yang ia miliki di atas eskalator tepat di hadapannya tanpa perlu merasa terbeban begitu ya. Jadi dia letakkan itu di eskalator sehingga berjalan bersama dia begitu. Sedangkan si B ini meletakkan 1 tas besar di pundaknya dan menjinjing koper besar miliknya. Jadi dia jinjing, dia angkat koper besarnya dan dia letakkan 1 tas besar di atas pundaknya. Nah, mereka tiba bersamaan di ujung eskalator itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian ada perbedaan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan atau menduga bagaimana selanjutnya begitu ya. Yang satu dia biarkan eskalator membantu dia mengangkat bebannya, sedangkan yang satu tetap mengangkat bebannya walaupun dia sedang ada di atas eskalator itu. Si B merasa frustasi, lelah, bahkan ada rasa jengkel karena beratnya barang bawaannya. Sedang si A terus bergerak dengan bebas menuju ke pintu depan untuk kemudian menaiki kendaraan. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, si B terkesan sebutnya ya,
BO begitu ya. Atau mungkin kita bisa sebut saja kurang pinter begitu ya. Kenapa? Sudah menaiki eskalator tapi masih mengangkat bebannya sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kehidupan kita, seperti itulah kehidupan kita ketika kita menempuh perjalanan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan Roh Kudus. Bukan jalan di jalan yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi menjadi semakin jelas perbedaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Penggemar mencoba memainkan peran Roh Kudus, tapi pengikut Kristus terus mengandalkan Roh Kudus. Penggemar mencoba memainkan peran Roh Kudus, memakai kekuatannya sendiri begitu ya. Tapi pengikut Kristus terus mengandalkan Roh Kudus. Dan lagi-lagi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, berupaya menjadi Allah akan cenderung membuat kita merasa letih, merasa lelah. Ya bagaimana tidak ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mencoba menjadi seseorang yang bukan atau sesuatu yang bukan diri kita, betapa melelahkannya itu. Apalagi kalau sesuatu itu adalah apa yang jelas lebih besar dari kita. Jadi jelas mencoba terus-menerus mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian hanya akan membuat diri kita merasa lelah dan frustasi, lalu mengalami hal-hal yang semakin buruk kemudian akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penggemar yang mencoba mengikuti Yesus tanpa dipenuhi kuasa Roh Kudus akan dibuat kewalahan oleh situasi hidup. Nah, jadi kita bisa mulai menyadarkan diri kita ini ada di mana sekarang begitu ya. Kita yang mana? Kalau penggemar itu seolah-olah mengikut Kristus, tapi kemudian sesuatu dalam hidup ketika sedang berjalan, itu berjalan dengan salah. Dan mereka tidak sanggup mengatasi kehidupannya sendiri. Sehingga ketika berada di tengah badai kehidupan, ketika ada masalah, dia bukannya terus mengikut Yesus dan terus melekat padanya, mereka malah fokus pada diri sendiri dan akhirnya mulai menjauhkan diri perlahan-lahan. Mulai menyendiri dulu gitu ya. Tidak mau ke gereja dulu, tidak mau ikut persekutuan dulu deh, atau bahkan tidak mau melayani dulu. Penggemar yang mencoba mengikuti Yesus tanpa dipenuhi kuasa Roh Kudus, begitulah gambaran keadaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa ketika dalam badai kehidupan mereka kemudian justru menjadi letih, lesu, dan sedikit demi sedikit mulai menjauhkan diri. Dan pada akhirnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu terjadi dengan begitu besar dan mereka tidak bisa, tidak sanggup melewatinya seorang diri dan semakin terpuruk. Sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, para pengikut Kristus, benar-benar pengikut Kristus menyadari bahwa tanpa Roh Kudus mereka nggak akan sanggup melewati atau mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang begini, apakah kita ini penggemar yang mengandalkan kekuatan sendiri atau kita ini pengikut yang dipenuhi roh dan mengandalkan Roh Kudus? Nah, mungkin masih samar-samar di pikiran kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang mari kita lihat yang tadi kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul 1. Inilah yang Yesus katakan kepada para pengikutnya sebelum ia naik ke surga. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi para pengikut Yesus waktu itu, tentu keputusan Yesus itu terlalu memberatkan mereka. Tentu rasanya berbeda ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika mengikut Yesus saat dia ada di tengah-tengah mereka dalam wujud manusia dan memimpin mereka, berbeda dengan saat Yesus sudah naik begitu. Karena selama Yesus di dunia, mereka bisa melihat Yesus secara langsung dan berbicara dengannya.
Saat mereka menghadapi badai, ada Yesus di sana untuk meredakannya. Saat mereka lapar, Yesus ada di sana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kalau mereka sedang bingung, Yesus ada di sana untuk membantu mereka memahami. Namun saat menyaksikan Yesus menghilang di balik awan-awan, mereka pasti bertanya-tanya, bagaimana mereka dapat terus mengikuti Yesus di bumi ini? Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka itu tidak berpendidikan tinggi, mereka juga kekurangan sumber daya, mereka tidak punya rencana yang jelas, mereka juga tidak punya pasukan khusus, mereka bahkan tidak punya pengaruh politik, mereka bukan siapa-siapa di lingkungannya begitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengikuti Yesus saat Yesus tidak ada di sana untuk memimpin mereka? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus berkata kepada para pengikutnya begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau penggemar itu mungkin akan coba ikut Yesus dengan kekuatan mereka sendiri. Tahu Tuhan Yesus berkuasa dan percaya dia ada, tapi terus berfokus pada aku atau pada diri sendiri. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kita sudah baca, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu telah turun atas kita. Dan itu berarti kita punya Roh Kudus untuk kita andalkan. Kita tidak hanya harus mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang bisa kita andalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin selama ini merasa terhibur ya ketika kita baca ayat tentang Roh Kudus yang turun, Roh Kudus yang turun ketika Yesus naik ke surga maksud saya. Tapi sadar atau tidak, kita terbiasa menganggap Roh Kudus itu seperti anak bawang begitu ya. Mungkin begini, kalau kita beranggapan Bapak itu pribadi yang sudah dewasa, begitu punya sosok ayah begitu ya. Terus Yesus itu bisa dijadikan sahabat, sedang Roh Kudus ya itu masih anak-anak yang tidak bisa begitu kita andalkan begitu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan begitu cara Yesus menggambarkan Roh Kudus bagi para pengikutnya. Dalam Yohanes 16 kita bisa baca di sana percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Jadi Yesus berusaha mempersiapkan mereka menjelang kematiannya. Namun mereka terus menyangkal, mereka membantah dan tidak membenarkan apa yang Yesus nyatakan bagi mereka. Padahal sebetulnya Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk hari kematiannya. Mereka tidak bisa membayangkan kehilangan Yesus, pemimpin, guru, dan sahabat mereka. Jadi mungkin ini kabar terburuk yang pernah mereka dengar ketika Yesus akan naik ke surga. Yesus berkata kepada mereka di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yaitu Allah dalam wujud pribadi manusia berkata seperti ini, lebih baik baginya untuk pergi karena jika ia pergi, Roh Kudus bisa datang. Lebih baik baginya untuk pergi karena jika ia pergi, Roh Kudus bisa datang. Lebih baik, maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Lebih baik aku pergi, supaya kalau aku pergi Roh Kudus bisa datang. Mengapa lebih baik? Nah, ini info untuk kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menyelidiki referensi dalam Alkitab yang berbicara tentang Allah yang menyertai manusia, ternyata sebagian besar referensi tentang Allah menyertai itu ada di dalam PL, bukan dalam PB. Nah, tapi begini, kalau dalam PL tertulis Allah beserta kita, dalam PB bunyinya adalah Tuhan di dalam kita. Jadi kalau di PL Allah beserta kita, dalam PB bunyinya
Lebih dalam lagi dan lebih halus, Tuhan di dalam kita. Yesus mengatakan lebih baik bagimu jika aku pergi. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Allah yang menyertai kita itu baik, tapi Allah yang tinggal di dalam diri kita itu lebih baik lagi. Jadi itu maksud Yesus. Kenapa dia mengatakan, karena lebih baik aku pergi, supaya jika aku pergi, Roh Kudus itu datang. Meskipun Allah yang menyertai itu baik, Allah yang tinggal di dalam diri kita lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bisa saja menyertai pengikutnya. Namun, Roh Kudus akan tinggal di dalam diri pengikutnya. Nah, saya ulangi, semoga kita dapat memahami ini dengan baik. Yesus bisa saja menyertai pengikutnya, namun Roh Kudus yang turun ketika Yesus naik ke surga akan tinggal di dalam diri pengikutnya. Jadi ini salah satu yang dapat membantu kita menyadari apakah kita pengikut atau kita masih sebagai penggemar. Kalau Anda pengikut, maka Anda akan menyadari dan percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam Anda dan Anda tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri. Tidak hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda sebagai pengikut Yesus. Itu dia. Nah, jadi sekarang pertanyaannya lagi bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mana yang kita pilih? Terus-menerus mengandalkan diri sendiri atau mau mulai mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang tinggal di dalam diri kita pengikutnya? Kalau mungkin masih membingungkan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, apa dan bagaimana atau apa, bagaimana itu mengandalkan Roh Kudus gitu. Mungkin kita masih bingung sebagai pengikut Kristus nih. Oke, saya memang pengikut Kristus, saya percaya Kristus dan saya percaya Roh Kudus, tapi apa dan bagaimana itu mengandalkan Roh Kudus? Semoga kalimat-kalimat ini dapat membantu kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami dan memikirkan kekuatan Roh Kudus secara nyata. Saya akan bacakan beberapa. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya akhirnya memaafkan ayah saya. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 75 kg dan berhenti merokok. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya mengampuni ketidaksetiaan mantan suami saya. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya berhasil mengatasi kecanduan narkoba. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya berhasil lepas dari kecanduan judi. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya berhasil mengatasi kecanduan seks. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya berhasil mengatasi kecanduan belanja. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya sebagai ibu tunggal mampu membesarkan anak yang berkebutuhan khusus. Dengan kekuatan Roh Kudus, pernikahan saya diselamatkan. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya mengandung setelah diberitahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Dengan kekuatan Roh Kudus, anak saya pulang ke rumah setelah 3 tahun kami perang dingin. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya menemukan damai sejahtera ketika suami saya meninggal dan saya mengira hidup saya sudah berakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang baru saja saya bacakan adalah kisah dari para pengikut Yesus yang dipenuhi Roh Kudus dari sebuah buku. Jadi kalau Bapak Ibu tadi perhatikan kalimat demi kalimat, itu semua bukan bicara tentang diri mereka atau tentang kekuatan mereka. Karena sebetulnya hal-hal yang mereka berhasil untuk kalahkan tadinya itu bukan hal yang gampang untuk kita manusia taklukkan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi itu semua tadi tentang karya Roh Kudus dalam hidup mereka ketika mereka mau merendahkan hati dan mempersilahkan Roh Kudus bekerja dari dalam. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, pengikut Kristus.
Dan kisah-kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukanlah kisah yang para penggemar bisa ceritakan. Kisah bersama Roh Kudus adalah milik para pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan ini untuk kita semua. Ya mungkin memang kita masih perlu belajar banyak mengenal lebih jauh Roh Kudus itu. Tapi yang pasti kita adalah pengikut Kristus. Jadi mari kita andalkan Roh Kudus yang ada, yang telah tinggal di dalam diri kita. Jangan melelahkan diri kita dengan mengandalkan kekuatan sendiri, lalu selalu merasa tidak berhasil melakukan tekad-tekad baik yang sudah kita niatkan sebagai pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus, mari kita andalkan Roh Kudus. Amin, Tuhan memberkati. John Taunatan akan memimpin kita.